Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Nina Talks, tempat Nina bercerita. Oke teman-teman, jadi hari ini seperti biasa aku akan menemani kalian dengan membawakan satu kisah sejarah yang sangat-sangat fenomenal, yaitu tentang bangunan peninggalan sejarah Mesir yang usianya sudah mencapai lebih dari 4.700 tahun teman-teman. Bangunan tersebut bernama piramida. Bangunan piramida ini disebut sebagai makam bagi para raja Mesir atau yang disebut juga sebagai Fir'aun. Ada banyak sekali misteri di dalam piramida yang belum terpecahkan hingga saat ini teman-teman. Tapi di dalam video ini aku akan lebih berusaha untuk menguraikan satu persatu kisahnya, mulai dari asal-usulnya sampai dengan proses pembuatannya. Penasaran seperti apa kisahnya? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi teman-teman, piramida ini adalah bangunan peninggalan sejarah yang berbentuk limas atau bangunan ruang dengan alas berbentuk segi banyak. Bisa segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Yang semua sisinya bertemu di satu titik di puncak. Jadi kalau dilihat dari samping, tampak bahwa setiap sisinya itu berbentuk segitiga. Ada banyak sekali negara yang tercatat memiliki piramida teman-teman. Beberapa di antaranya adalah Mesir, Sudan, Meksiko, kemudian Peru, lalu Nigeria, Yunani, Spanyol, Cina, India, dan lain-lain. Dan dari negara-negara yang aku sebutkan barusan teman-teman, sebenarnya negara yang memiliki piramida paling banyak di dunia yaitu di Sudan. Berbagai sumber menyatakan bahwa Sudan memiliki sekitar 200-255 piramida. Jumlah ini 2 kali lebih banyak daripada Mesir yang memiliki sekitar 118-138 piramida. Tapi teman-teman, meskipun jumlah piramida di Sudan jauh lebih banyak daripada piramida di Mesir, tetap saja negara yang dianggap sebagai pusat kebudayaan tertua di dunia dan juga pusat peninggalan piramida yang utama adalah Mesir. Kenapa demikian teman-teman? Karena berdasarkan penelitian para ahli diketahui bahwa piramida pertama, yang mana piramida paling tua yang ada di dunia ini, yang pernah dibangun di muka bumi ini adalah di Mesir. Piramida itu bernama Piramida Djoser yang dibangun sekitar tahun 2670 sebelum Masehi atau sekitar 4700 tahun yang lalu. Bangsa Mesir ini diperkirakan terus membangun piramida selama kurang lebih 1000 tahun lamanya teman-teman. Lalu ketika mereka akhirnya berhenti selang 500 tahun kemudian, barulah itu bangsa Sudan mulai membangun piramida pertama mereka. Nah, sebagai negara yang pertama kali membangun piramida teman-teman, tentunya segala hal tentang piramida ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan juga kebudayaan Mesir. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, sistem pemerintahan Mesir itu adalah kerajaan, di mana penguasa tertingginya merupakan raja yang disebut sebagai Fir'aun. Pada masa itu seluruh orang Mesir, dari Fir'aunnya sampai ke rakyat-rakyatnya, dikenal sebagai orang-orang yang mengutamakan kehidupan setelah mati. Mereka percaya kalau manusia ini punya roh yang kelak dan kelak setelah mati, roh mereka ini akan menuju ke akhirat, ya sama seperti kita teman-teman keyakinannya. Tapi untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat nanti, orang-orang Mesir ini pun mendedikasikan waktu mereka selama hidup di bumi untuk membangun rumah bagi roh mereka setelah meninggal dunia. Selama mereka hidup teman-teman, mereka ini sudah menyiapkan rumah buat nanti mereka di akhirat itu teman-teman. Dan selain itu, mereka ini juga percaya bahwa apabila jasad manusia dipelihara dengan baik di dunia, dibuatkan patung, dilukis wajahnya, atau ditulis namanya di peti, maka roh itu akan mendapatkan tempat yang sempurna di akhirat. Itu keyakinan mereka. Nah, berdasarkan kepercayaan mereka tadi teman-teman, jadi jelas kalau urusan pembuatan makam dan juga pengurusan jenazah menjadi bagian yang sangat krusial sekali dalam kebudayaan Mesir. Dalam pengurusan jenazah pada masa itu, akhirnya muncullah ini tradisi turun-temurun yang mengawetkan jenazah melalui proses mumifikasi. Dibuatlah itu jadi mumi-mumi teman-teman. Setelah selesai, jasad itu akan dimakamkan di sebuah peti yang disebut sarkofagus. Lalu untuk pembuatan makamnya, orang-orang Mesir ini juga berlomba-lomba untuk membangun makam yang besar dan megah.
Awalnya, makam yang dipakai sama mereka ini adalah sebuah bangunan bernama mastaba, yaitu bangunan berbentuk balok dengan sisi-sisi miring dan atap yang datar. Tapi pembangunan mastaba ini hanya bertahan hingga dinasti Mesir yang ketiga saja, teman-teman. Setelah masuk dinasti keempat, orang-orang Mesir mulai beralih menggunakan piramida ini sebagai makam. Mereka khusus makam bagi para raja atau Fir'aun itu. Dan piramida pertama yang dibangun oleh bangsa Mesir adalah piramida Djoser yang dibuat sekitar tahun 2670 sebelum Masehi. Sesuai namanya, piramida ini diperuntukkan sebagai makam raja yang menjabat pada masa itu, yaitu Fir'aun Djoser. Nggak tanggung-tanggung, teman-teman, proses pembuatan piramida Djoser ini dipimpin oleh seorang arsitek kepercayaan raja yang namanya Imhotep. Imhotep ini juga dekat sekali sama raja karena pada masa itu dia ini merupakan seorang wazir atau perdana menterinya raja. Singkat cerita, di bawah instruksinya Imhotep ini terbentuklah sebuah piramida Djoser yang berbentuk berundak atau bertingkat-tingkat. Piramida Djoser ini tersusun dari 6 tingkat yang kalau ditotal maka tingginya mencapai sekitar 62 meter, teman-teman. Setelah piramida Djoser ini dibangun, orang-orang Mesir pun terus membangun banyak sekali piramida lainnya untuk raja-raja mereka juga. Sampai akhirnya pada tahun 2589 sebelum Masehi, mereka pun membangun piramida yang sangat besar sekali dan sangat fenomenal sampai saat ini, yaitu piramida Agung Giza. Piramida Agung Giza atau The Great Pyramid of Giza ini dibangun sebagai makam untuk Fir'aun bernama Khufu. Piramida ini adalah piramida terbesar dan termegah yang pernah dibuat oleh bangsa Mesir. Di mana piramida Khufu ini, teman-teman, menjulang tinggi sepanjang 146,7 meter atau setara dengan gedung setinggi 45 lantai. Dan selain itu juga, teman-teman, konon katanya total batuan yang disusun hingga menjadi piramida Khufu ini mencapai berat sekitar 6 juta ton. Kalau dibandingkan sama Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, piramida kuno ini ternyata jauh lebih berat, teman-teman. Karena Burj Khalifa saja beratnya 500.000 ton, sedangkan ini 6 juta ton. Setelah piramida Khufu ini selesai dibuat, beberapa tahun kemudian pembangunan piramida berikutnya kembali lagi dimulai. Nggak jauh dari piramida Khufu ini berada, orang-orang Mesir mulai mendirikan piramida lain yang bernama Khafre. Sesuai dengan namanya, piramida Khafre ini diperuntukkan sebagai makam atau untuk kuburan Fir'aun Khafre, yang ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya dari Fir'aun Khufu tadi. Dan sesuai tradisi dan budaya yang berkembang di Mesir pada saat itu, sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, maka para keturunan Fir'aun ini harus membuat piramida yang lebih kecil dari orang tua mereka. Itulah kenapa piramida Khafre ini ukurannya jauh lebih kecil daripada piramida Khufu, teman-teman. Piramida Khafre ini ukurannya sekitar 136,4 meter. Lalu selain piramida Khufu ada juga selain piramida Khufu dan juga Khafre, di komplek ini didirikan lagi satu piramida yang bernama Menkaure. Sama seperti sebelumnya juga, piramida ini juga diperuntukkan sebagai makam bagi Fir'aun Menkaure. Dan Fir'aun Menkaure ini adalah anak dari Fir'aun Khafre, teman-teman. Jadi di komplek itu udah ada 3 generasi Fir'aun. Satu kakeknya, satu bapaknya, dan satu lagi anaknya. Dan sama juga sebagai bentuk penghormatan untuk ayahnya, maka piramida Menkaure ini dibangun lebih kecil lagi dibanding piramida Khafre tadi. Ini tingginya sekitar 65,5 meter. Gimana caranya piramida ini dibangun, teman-teman? Emang pada masa 4000 tahun yang lalu itu sudah ada teknologi yang canggih untuk membangun piramida setinggi dan sebesar itu. Inilah proses pembangunan piramida tersebut. Jadi teman-teman, bagaimana piramida ini dibangun menjadi misteri yang sedang berusaha dipecahkan oleh para ahli. Karena bahkan sampai hari ini, sebenarnya pertanyaan tadi pun belum betul-betul terjawab. Karena semakin para ahli meneliti piramida, mereka ini semakin paham bahwa bangunan ini sangat megah, rumit, dan menakjubkan. Dan semuanya itu lagi-lagi membuat mereka kembali mempertanyakan hal yang sama. Apa mungkin manusia pada masa itu sudah mampu dan juga sudah punya teknologi untuk membangun bangunan semegah ini? Ingat teman-teman, piramida ini dibangun lebih dari 4.500 tahun yang lalu, di mana pada saat itu belum ada namanya bulldozer. Roda aja belum ada, teman-teman, pada waktu itu.
Dan kalau kita notice, Ratu Cleopatra aja lahir di tahun 69 sebelum Masehi. Itu berarti apa? Masa ketika Cleopatra itu masih hidup, piramida itu sudah ada, teman-teman. Dan pada zamannya Cleopatra itu juga, piramida ini sudah dianggap sebagai bangunan lampau peninggalan sejarah. Piramida ini memang usianya sudah sangat tua sekali, teman-teman. Jadi sangat wajar kalau banyak ahli yang dibuat terheran-heran. Kok bisa di masa lampau itu orang-orang ini udah mampu membuat bangunan sebesar dan semegah piramida? Nah, karena jawaban dari pertanyaan ini masih misterius, disinilah aku mau disclaimer kalau apa yang aku ceritakan ini tentang bagaimana piramida ini dibangun, itu semua berdasarkan riset di internet, teman-teman. So, apabila dalam ceritaku masih banyak kurangnya atau mungkin kesalahan informasi yang aku sampaikan, teman-teman bisa melengkapi informasinya di kolom komentar. Jadi di sini aku akan mengambil contoh pembangunan piramida Agung Giza, teman-teman. Gimana proses pembangunan piramida Agung Giza ini menurut para ahli? Jadi, menurut perkiraan dan juga dugaan, untuk membangun piramida Agung Giza ini sudah pasti dibutuhkan jumlah pekerja yang sangat-sangat banyak. Tapi dalam hal ini ternyata ada banyak orang yang salah paham. Mereka berpikir bahwa semua pekerja yang ikut serta dalam mega proyek pembangunan piramida Agung Giza ini adalah para budak, di mana orang pertama yang mengemukakan pendapatnya bahwa yang dibangun itu adalah budak adalah seorang yang bernama Herodotus, yaitu seorang sejarawan Yunani dari abad ke-5 sebelum Masehi. Pendapat itu akhirnya terpatahkan karena hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa tidak mungkin piramida Giza dibangun oleh seorang budak. Sebagaimana yang tertulis dalam laman National Geographic, di sana disebutkan bahwa kalau tidak ada satupun penemuan arkeologi yang dapat dikaitkan dengan keberadaan budak dalam pembangunan piramida ini. Dalam hal ini, para ahli percaya kalau yang membangun piramida ini adalah orang-orang Mesir kuno yang memiliki tingkat keterampilan tingkat tinggi, teman-teman. Atau dengan kata lain, mereka adalah pekerja profesional. Dan untuk membangun piramida Agung Giza ini diperkirakan sedikitnya membutuhkan 25.000 pekerja. Mereka tinggal di kota-kota yang memang lokasinya nggak jauh dari lokasi pembangunan piramida tersebut. Dan selama menjadi pekerja di sana, mereka ini setiap hari dikasih makanan mewah, bergizi, banyak, dan melimpah ruah. Berdasarkan sisa-sisa tulang hewan yang ditemukan oleh arkeolog di sana, pada masa itu diperkirakan setiap harinya orang-orang Mesir menyembelih sekitar 1.800 kg daging untuk memberi makan para pekerja. Itu berdasarkan tulang-tulang yang ditemukan pada saat itu, teman-teman. Dan menurut mereka, para pekerja itu pun setiap hari bekerja selama 10 jam dan mereka dipimpin oleh seorang arsitek handal yang bernama Hemunu. Hemunu ini merupakan pejabat penting di kalangan Mesir kala itu, dan tentunya dia ini juga orang kepercayaan Raja Khufu atau Firaun yang bertahta pada saat itu. Di masa awal pembuatan piramida Agung Giza ini, pertama-tama Hemunu ini pernah menentukan lokasi di mana nih piramida ini akan dibangun. Lalu disepakatilah kalau piramida ini akan dibangun di daerah Giza, tepatnya di pinggiran kota Kairo. Salah satu alasan kenapa dipilih lokasi ini, karena lokasi ini merupakan salah satu lokasi dengan cabang Sungai Nil katanya. Pada masa itu, Sungai Nil ini menjadi pusat jalur transportasi sehingga bisa memudahkan mobilitas para pekerja. Setelah lokasinya didapat, singkat cerita, Hemunu ini dan juga para pekerja pun mulai meratakan tanah untuk dijadikan alas atau pondasinya piramida. Alas piramida Agung Giza ini berbentuk segi empat berukuran 230 meter. Setelah alasnya jadi, maka tahap selanjutnya adalah menyusun batu-batu di atas alas tersebut hingga berbentuk limas atau piramida. Batu-batu yang digunakan dalam pembangunan piramida ini, teman-teman, meliputi 5,5 juta ton batu kapur, kemudian 8.000 ton batu granit, 500.000 ton batu mortar. Sebagian besar batu-batu tadi berasal dari tambang yang berada di wilayah Mesir Selatan katanya. Bagaimana caranya mereka memindahkan batu-batu tadi dari tambang ke lokasi pembangunan piramida? Untuk memindahkan batu-batu tadi, teman-teman, para pekerja pun membutuhkan berkilo-kilometer tali untuk menarik batu tersebut. Para ahli memperkirakan bahwa para pekerja ini membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk menarik batu tadi sampai ke lokasi pembangunan. Pada masa itu belum ada roda, teman-teman. Jadi dalam proses penarikan batu ini pun, pekerja menggunakan papan seluncur dari kayu yang berukuran panjang sekitar 9 meter.
Nanti batu-batu yang sudah dipotong itu ditaruhlah di atas papan seluncur tersebut. Terus papan seluncur itu diikat sama tali dan ditariklah sama para pekerja sampai ke lokasi pembangunan piramida. Dan katanya supaya lebih gampang teman-teman, ada satu pekerja yang bertugas membasahi jalan dengan air. Kondisi jalan yang basah ini bisa membuat papan seluncur ini jadi lebih licin dan gampang ditarik. Lalu setelah batu-batu tersebut sampai di lokasi, tugas para pekerja selanjutnya adalah menumpuk batu-batu tadi hingga membentuk piramida. Proses penumpukan batu-batu ini juga menimbulkan banyak perdebatan teman-teman. Ada banyak sekali teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang bagaimana mereka ini dulu bisa mengangkat batu-batu itu tanpa bantuan alat berat. Ini aku sebut beberapa teori yang menjelaskan itu teman-teman. Jadi, pada tahun 2015 yang lalu, di sebuah tambang yang memang tidak jauh dari lokasi pembangunan piramida tersebut, tim arkeolog asal Inggris dan juga Perancis berhasil menemukan sisa-sisa papan kayu yang berusia 4.500 tahun yang lalu. Dari penemuan ini, mereka menduga bahwa pada zaman dulu, para pekerja piramida ini membuat papan kayu berukuran besar dan juga sangat panjang. Nantinya, papan kayu ini akan disandarkan ke piramida dan menjadi lereng yang bisa dilalui para pekerja untuk menarik batu-batu tadi teman-teman. Dan selain menggunakan papan kayu, ada juga teori yang menyebutkan bahwa para pekerja ini memindahkan batu ke atas piramida dengan menggunakan tuas. Tuas ini bentuknya semacam cungkat-cungkit gitu teman-teman. Kemudian bersamaan dengan proses pembangunan tadi, narik batu dari tambang tadi dan nyusun batu sampai jadi piramida, tidak lupa juga para pekerja ini mulai membuat ruangan-ruangan di dalam piramida. Nah, karena proses pembangunan piramida ini memakan waktu sekitar 20 tahun, maka sedangkan Firaun Khufu ini bisa meninggal kapan saja. Oleh karena itu, para pekerja ini juga harus memastikan bahwa makam untuk Raja Khufu ini di dalam piramida harus sudah siap lebih dulu. Sebagai tempat peristirahatan Firaun Khufu, para pekerja pun membuat 3 ruang makam terpisah teman-teman. Ruangan terakhir yang mereka buat diberi nama Kamar Raja. Ruangan ini berada di tengah-tengah piramida. Ukurannya luas sekali dan langit-langitnya tinggi sekali teman-teman. Dan dibuat dari batu granit katanya. Peti Raja Khufu itu akan ditaruh di ruangan Kamar Raja ini. Dan selain itu juga, di dalam piramida ini terdapat ruangan-ruangan khusus untuk menyimpan benda-benda berharga milik raja. Dan semua harta itu ikut dikubur bersama dengan jasad sang raja, karena memang berdasarkan kepercayaan mereka bahwa harta tadi akan menjadi modal roh sang raja untuk hidup di akhirat. Ya, gitu kepercayaannya teman-teman. Tapi, dengan banyaknya harta benda yang ikut dikubur di dalam piramida, hal itu juga sering mengundang para pencuri yang ingin menjarah tentunya. Jadi para pencuri ini menganggap kalau piramida ini bukan hanya makam, tapi ini adalah harta karun. Alhasil, supaya bisa menghindari adanya pencurian, para pekerja pun sengaja membuat struktur bangunan di dalam piramida dengan desain yang sangat rumit. Jadi, di dalam piramida ini ada banyak sekali terowongan dan juga ruangan-ruangan yang akan membuat seseorang bingung ketika masuk ke dalam. Makanya, kalau misalnya ada pencuri yang nekat mencuri harta raja ini, bisa menjadi kesulitan dalam menemukan jalan keluar mereka, dan mereka pun gagal membawa curian mereka. Singkat cerita, setelah interior dan juga eksterior piramida ini selesai dibangun, tahap paling akhir adalah finishingnya. Di proses finishing ini teman-teman, para pekerja akan melapisi seluruh sisi piramida dengan menggunakan batu kapur halus berwarna putih. Dengan begitu, ketika siang hari, ketika matahari menyinari piramida, bangunan ini akan tampak bersinar dengan cahaya yang sangat putih dan juga cemerlang. Namun, setelah berabad-abad berdiri, tentunya piramida ini telah berkali-kali dihempas hujan dan juga badai. Dan hal ini juga membuat lapisan batu putih di piramida tadi terkikis habis. Katanya, lapisan batu putih yang tersisa cuma ada di piramida Khafre itu teman-teman. Itu pun tinggal di bagian puncaknya saja. Tapi, meskipun sudah mengalami pengikisan, fakta kalau piramida ini masih berdiri tegak dan bisa kita saksikan sampai sekarang adalah sesuatu yang sangat-sangat menakjubkan. Piramida-piramida ini berhasil bertahan selama ribuan tahun, sehingga dinobatkan sebagai peninggalan sejarah yang paling utuh dan paling terawat. Dan selain itu, berdirinya piramida Agung Giza ini juga menjadi bukti paling nyata bahwa pada masa lampau ternyata sudah ada peradaban manusia yang sangat maju dan cerdas sehingga bisa mendirikan sebuah bangunan yang sangat bersejarah.
Oke teman-teman, jadi itulah tadi sejarah tentang piramida Mesir, khususnya piramida Agung Giza. Sebenarnya masih ada banyak sekali informasi menarik tentang piramida ini, mulai dari fakta-fakta unik sampai teori konspirasi yang menyelimutinya. Jadi teman-teman, lokasi berdirinya piramida Agung Giza ini ternyata sangat presisi dengan bentuk mata angin. Bentuknya itu nggak miring sama sekali, betul-betul lurus menghadap ke barat, utara, timur, dan selatan. Padahal zaman dulu itu belum ada kompas loh teman-teman. Selain itu, penelitian modern juga berhasil membuktikan bahwa ternyata 3 titik puncak piramida 3 generasi tadi, Khufu, Khafre, sama Menkaure tadi itu ternyata tepat sejajar dengan 3 bintang Orion di atasnya. Apakah ini menjadi bukti kalau ternyata orang Mesir kuno yang membangun piramida juga menguasai ilmu astronomi? Entahlah teman-teman, karena masih banyak sekali misteri-misteri tentang piramida yang belum berhasil dipecahkan sampai saat ini. Bahkan detail tentang bagaimana piramida ini dibangun juga masih menjadi perdebatan, sehingga para ahli pun masih terus lagi berusaha untuk melakukan penelitian supaya bisa membuktikan teori-teori mereka. Kalau teman-teman punya info menarik terkait dengan piramida ini yang mungkin tidak aku ceritakan di sini, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi sekian video Nina Talks hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah informasi baru untuk teman-teman. Dan semoga suatu hari nanti kita bisa jalan-jalan ke Mesir dan bisa mengunjungi piramida, salah satu piramida di sana termasuk piramida Agung Giza. Sekian video hari ini. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di like. Jangan lupa juga untuk menambahkan komentarnya di kolom komentar jika ada informasi tambahan. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarikku selanjutnya. Oke, sekian video hari ini and see you on the next video. Bye!